kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Mudah-mudahan kesulitan itu menjadi pelebur dosa dan juga mengangkat derajat kita, dan insya Allah Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Allah berikan jalan keluar dari berbagai kesulitan yang kita hadapi, baik itu kesulitan keluarga, pendidikan anak, kemudian kesulitan rezeki, kesulitan apapun. Barokah dari Al-Fatihah, barokah kita berkumpul di tempat ini ya pada waktu yang sangat mulia ini ya, insya Allah Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Allah jadikan kemudahan-kemudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk anak kita ya, anak-anak kita, mungkin cucu yang sedang menuntut ilmu di berbagai tempat, baik SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi, mudah-mudahan ya proses perjalanan mereka mendatangi tempat-tempat ilmu, proses mereka di dalam belajar, proses mereka di dalam mendapatkan ilmu, berinteraksi dengan guru, mudah-mudahan mereka diberikan kecerdasan intelektualnya, spiritualnya, dan mudah-mudahan ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya yang membiayai, juga bagi orang-orang dekatnya, dan juga bagi bangsa Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan juga untuk kita yang ada di Zoom ini, insya Allah mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan berkah ya hidupnya, berkah keluarganya, berkah ilmunya, berkah kesehatannya, berkah rezekinya, dan insya Allah diberkahi juga keluarga kita semua, dan juga kita diberkahi kesehatan fisik dan rohani kita, dan yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, amin ya robbal alamin. Dan yang akan berniat untuk ziarah ke Mekah atau Madinah, mudah-mudahan diberikan kemurahan rezeki, dan mudah-mudahan sampai ke tanah suci, dan mudah-mudahan sehat jasmani rohani, bisa berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa ditampilkan ke sini Mas Hasan. Pertemuan yang ketiga ini. Pertemuan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ini mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengutip dari apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man hadatsa, man barang siapa, hadatsa bercerita, bihaditsin dengan salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian fa'amila
bihi falahu mithla ajri dzalikal amal. Ini dalnya itu bukan dal adzal. Saya keliru mencet. Dzalikal amal, dzal. Barang siapa, barang siapa yang menceritakan satu hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian hadis itu diamalkannya, maka bagi orang yang memberitahu akan mendapatkan pahala yang sama persis dengan orang yang tersebut. Makanya ini menjadi landasan bagi orang-orang yang suka mengajak, orang-orang yang suka memberitahu, tapi dengan catatan memberi kebaikan. Dalam hadis yang lain, man dalla ala khairin kafailihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia itu mendapatkan pahala persis dengan apa yang dikerjakan. Nah, ini mengajak. Berarti kita pahami secara kontekstual, bukan hanya mengajak. Misalkan, saya sering menyampaikan terhadap teman-teman dan juga pengajian-pengajian, kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran, maka biayailah orang yang menghafal Al-Quran. Itu akan mendapatkan pahala, karena begitu makanan atau apa yang digunakan oleh para penghafal Al-Quran, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan sodaqatun jariyah, sodaqah yang akan terus mengalir pada tubuh tersebut. Makanya orang dahulu itu paling suka berbagi. Karena apa? Ketika orang berbagi, dia itu apa yang dikonsumsi, yang dimakan, fasilitas yang digunakan, itu akan terus-menerus mengalir. Maka di situ masuk kategori yaitu tadi, mendalla ala khairin kafaili. Atau di sini disebut dengan, barang saya cerita tentang satu hadis Nabi Muhammad SAW, tentang Al-Quran, tentang apa, kemudian orang itu melakukan, maka orang yang mengajak itu akan mendapatkan pahala dan terus-menerus selama dikerjakannya. Nah, ini mengingatkan kepada kita ini jangan heman untuk berbagi kepada orang lain. Berbagi apa saja ya, berbagi apa saja tentang ilmu, gagasan, materi, non-materi, itu semuanya itu akan membawa pada kebaikan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu mereka itu tidak ada yang pelit ilmu, ya pelit ilmu. Bahkan para ulama, para kiai itu kalau mengajar, ya mengajar itu mereka itu senang, gembira. Saya beri contoh Imam Bukhari yang terkenal itu menulis kitab Al-Bukhari Muslim, itu kalau mengajarkan ilmu hatinya itu bahagia. Nah, karena bahagia beliau itu mempersiapkan makan dan minum untuk santri-santrinya, untuk orang yang diajar. Karena apa? Beliau itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan, bisa menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang melebihi kebahagiaan melebihi orang-orang yang belajar ilmu tersebut. Sehingga saya menyaksikan terhadap orang-orang yang mengajar agama itu kok sampai seperti itu. Kemarin menjelang maghrib saya sowan kepada seorang penghafal Quran, santrinya itu banyak sekali. Santrinya itu ke Santero Malang Raya, bahkan ada yang di Turki, ada yang di Thailand. Kemudian saya bercakap-cakap dengan beliau. Di sini banyak sekali yang belajar Al-Quran, tetapi mereka itu hanya membawa orang. Artinya bahwa orang itu tidak punya biaya, ya, sekolah juga tidak. Apa yang disampaikan? Saya itu yang penting kamu belajar Al-Quran, saya sudah senang. Makan, minum nggak ada. Sudah makan, minum, sekolah nanti kita biayai. Ya memang betul. Ketika pengambilan rapot kemarin, istri saya datang. Itu ternyata ada yang tidak bayar sekolah. Padahal bayarnya itu hanya berapa, sedikit, tapi tidak bayar karena memang tidak mampu. Tapi hasilnya itu luar biasa. Banyak rata-rata menjadi ulama di Kalimantan, di Sulawesi, itu karena barokahnya guru yang mengajar dengan ikhlas. Saya itu terfikirkan, ini orang yang ikhlas mengajar, tidak pernah mengambil sedikit pun biaya dari murid-muridnya. Maka yang seperti ini memang harus itu masuk kata man dalla ala khairin. Bayangkan
Kan kalau orang itu mengajar Al-Quran, ada 100 orang menjadi penghafal semua, berapa banyak pahalanya yang dia peroleh. Maka bisa jadi dia itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kalau belum bisa, ya kita harus bisa move on ya. Apa sih yang bisa kita berikan? Saya juga demikian. Ada pesantren yang ya kita beri apa yang bisa. Dan misalkan kita punya bahkan saya dengan teman-teman itu memberi apa ya, memberi sarung kepada guru-guru, kemudian ada kiai-kiai atau habaib, kemudian apa yang kita bisa bagi pada mereka, kemudian saya melihat kadang wah ini baju yang disukainya apa, kemudian saya tanya ini ukurannya berapa, ya kita hanya ingin mendapatkan bagian dari proses belajar mereka sehingga kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari mereka. Ini maknanya begitu luas. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Man hadatsa bi haditsin fa'amila bi falahu mithla ajri dzalikal amal." Jangan sampai ya, mengajar eh, apa namanya, tetapi kita tidak punya terima kasih pada guru kita. Karena ternyata banyak ya, ternyata banyak. Ya, ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebaliknya, yang mengajar juga nggak boleh, misalkan kamu harus ikut apa yang saya sampaikan. Enggak, itu nanti kalau kita ikhlas, otomatis orang akan mengamalkan apa yang kita sampaikan. Nggak usah dituntut pun mereka, karena apa? Ilmu itu kalau diberikan dengan ikhlas akan masuk dalam hati, dan orang yang mendapatkan itu akan mengamalkan, maka dia akan masuk kategori apa yang disampaikan Sayyidina Khattab. Ya, hadis Nabi tentang ilmu, hadis Nabi tentang sholawat, hadis Nabi tentang sedekah, hadis Nabi tentang tahajud, hadis. Maka kita yang mengajarkan atau memberitahu akan mendapatkan pahala yang sama seperti amalan orang tersebut. Insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Kita lanjutkan. Nah, ini panjang ya, ini sangat panjang. Saya baca, nanti saya akan berikan pemahaman satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Kemarin sudah saya sampaikan siapa Mu'ad bin Jabal ini. Mu'ad bin Jabal ini satu sahabat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an fi ta'lim wa ta'allum wa riwayatuhu aidan marfu'an. Apa yang disampaikan? Ta'allamu, belajarlah ya, belajarlah kalian semua al-ilma, pada ilmu. Fa inna ya, fa inna fa inna ta'allumal ilmi lillahi hasanah. Belajarlah semua orang ya, termasuk kita, anak kita, orang tua kita, tua muda, al-ilma, yaitu ilmu ya, ta'alluma al-ilma fa inna ta'allumal ilmi lillahi hasanah. Maka ketahuilah sesungguhnya orang yang sedang belajar ilmu itu adalah melahirkan ketakwaan. Khosyah, kita sudah pahami, kalau kita semakin banyak ilmunya akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rasa khosyah itu sebenarnya rasa takut ya, rasa takut. Cuma takut kepada Allah itu kita mendekat, itu bedanya. Jadi semakin banyak ilmunya akan semakin muncul rasa takutnya, dan faktanya yaitu akan semakin mendekat, 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 mendekat. Begitu mendekat itu akan semakin asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, ya, ini bedanya takut dengan Allah atau dekat, takut dengan Pak Lurah, takut dengan apa namanya, teman, takut. Kalau kita takut dengan misalkan teman kita, kalau ketemu kan menjauh. Tapi kalau semakin takut dengan Allah, semakin ingin mendekat kepada Allah, kadang orang itu ingin cepat mati karena ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kemudian, wah saya ingin ya mati, jangan. Itu rasa, rasa. Itu namanya ta'allamu ya, ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumal ilmi lillahi hasanah. Jadi orang yang menuntut ilmu karena Allah akan melahirkan rasa takut kepada Allah, yaitu rasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabahu ibadah, mencari ilmu, mencari ilmu. Ya mencari.
entah itu di majelis taklim, entah itu di pesantren, entah itu di SD, SMP, SMA, ya mencari ilmu, thalabul ilmi, ya, itu nilainya apa? Ibadah. Ibadah. Kemudian wa mudarasatuhu mudarasatuhu tasbih. Mudarasah itu apa? Deres ya, menderes itu apa? Mempelajarinya itu adalah tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal bahthu anhu jihadun, mengkaji, meneliti, menganalisis, itu namanya bahth. Makanya kalau ada disertasi atau tesis itu namanya bahthul ilmi, kajian ilmiah. Nah, itu wal bahthu anhu jihadun. Nah, membahas satu ilmu itu adalah jihad. Pernah saya sampaikan pada pengajian Al-Hikam, ada kisah bahwasanya siapa namanya Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu pernah nginep di kediaman Ibnu Hanbal. Ya, kemudian Imam Syafi'i itu semalaman nggak bisa tidur. Maka putrinya Ibnu Hanbal itu mengintip. Mengintip, begitu mengintip kaget. Ini katanya ulama. Ini katanya orang top. Loh, kok semalaman dia itu tidak tahajud? Kaget kan? Hanya mondar-mandir. Nggak tahajud. Masa orang sehebat ini nggak tahajud pada malam hari? Nah, kemudian begitu pagi, Fa'idha asbaha, ketika pagi hari, kemudian sang anak itu lapor ke ayahnya, ayah, saya mengintip Imam Syafi'i yang terkenal, itu kan gurunya, itu kenapa nggak tahajud, malah dia itu mondar-mandir. Kemudian muncullah perbincangan, kenapa tidak tahajud. Imam Syafi'i mengatakan, aku sedang memikirkan satu ilmu, sedang mengkaji satu ilmu, dan itu puluhan ratusan dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu muncul ya, hukum dari satu ayat itu. Dan itu memikirkan nggak habis-habis. Akhirnya melahirkan, makanya orang yang berjuang menuntut ilmu itu diibaratkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak jihad? Dia itu mengkaji sebuah teks Al-Quran dan hadis, kemudian dia itu beristihad sampai akhirnya melahirkan sebuah hukum. Nah, hukum itulah ya diproduk dari sebuah istihad. Nah, contoh ya, pernah saya sampaikan, Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik itu di Madinah dulu ada seorang ketetanggaan perempuan, ya itu bertetangga dengan perempuan yang lain. Ini ternyata satu perempuan ini setiap hari keluar malam. Nah, keluar malam. Karena keluar malam itu akhirnya yang satunya itu berpikir, wah pasti kalau keluar malam pulang menjelang pagi itu kalau nggak begitu ya ngapain lagi. Tapi tidak pernah diucapkan sama sekali, hanya dibatin. Sampai suatu ketika yang biasa keluar malam, pulang menjelang pagi itu wafat. Nah, otomatis sang tetangga itu yang batin ini pernah berbuat tidak senonoh pada hari-harinya, itu ikut memandikan. Begitu ikut memandikan, itu tangannya itu ya, memegang kemaluan jenazah yang dimandikan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tangannya itu masuk ke kemaluan yang dimandikan itu. Heboh di Madinah, itu heboh. Di Madinah Al-Munawwar itu heboh. Apa yang harus dilakukan? Ada yang berpikir dipotong saja tangannya, ini segera dimakamkan. Oh, pokoknya perbincangan itu nggak ada henti-hentinya. Itu kalau zaman sekarang itu trending di Twitter atau di Instagram lah kira-kira gitu. Menjadi tagline di berbagai. Akhirnya ada orang mengatakan kita datang saja ke Imam Malik minta fatwa. Imam Malik masih muda, masih muda lah, masih belum terkenal. Dicarilah Imam Malik radhiyallahu anhu. Begitu ketemu Imam Malik itu langsung mendatangi orang yang memandikan itu, ditanya, tatkala kamu memandikan apa yang kau pikirkan? Wahai Imam, saya itu sejak dulu itu berpikir tetangga saya yang keluar malam itu menjelang pagi pulang, saya berpikir dia itu berbuat zina. Ini masuk kategori qadhaf. Qadhaf itu apa? Menuduh orang berbuat zina tanpa ada saksi.
Walaupun orang yang dituduh itu benar, tapi tidak membawa saksi, itu tuduhannya itu dikatakan tuduhan dusta. Maka dia itu harus dicambuk 80 kali. Walaupun tuduhannya benar. Nah ini masuk namanya qadhaf. Maka Imam Nawawi Al-Bantani, kita dilarang menuduh orang baik dengan lisan atau di batin. Walaupun orang itu betul-betul berbuat zina. Artinya apa? Artinya betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan derajat manusia, memuliakan Allah memuliakan manusia itu yaitu jangan sampai aibnya, keburukannya itu dilihat oleh manusia atau sesama. Nah, orang yang berpikir tentang ilmu membahas itu disebut dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut jihad. Contoh lagi, pernah saya sampaikan, Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu Mbah Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia yang besar di ulama besar di Mekah Al-Mukarramah itu ketika mengartikan jihad di jalan Allah, perang, itu beliau itu mengartikan kalau perang ya harus menang. Jangan sampai kita perang itu tujuannya mati syahid. Kenapa? Kalau semua orang bertujuan perang mati syahid, itu ada berapa, misalkan perang melawan orang kafir, jumlah orang Islam 100, kemudian orang kafirnya 100. Terus semua orang Islam itu berpikir saya mau perang, ingin mati syahid. Itu akan mudah mati syahid dan ternyata tujuannya itu hanya ingin mendapatkan bidadari. Kalau sudah seperti itu, mereka perangnya tidak akan sungguh-sungguh. Begitu masuk medan perang, terbunuh karena tujuannya mati. Tapi kalau tujuannya menang, dia akan mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan bekalnya, mempersiapkan strateginya, tujuannya menang. Dan itu yang bisa memahami itu adalah ulama. Maka orang yang berilmu, membahas satu ilmu, kajian ilmu itu disebut dengan jihad. Jadi tidak semua orang bisa mengkaji. Maka disebut wal bahthu anhu jihadun. Wa ta'limuhu shadaqah, mengajarkannya itu sedekah. Nah, ini yang Imam Al-Ghazali itu begitu teliti dan mendekat. Mengajarkan ilmu. Kalau kita punya materi sedekahnya itu zakat. Ya, kalau kita punya ilmu zakatnya itu yang mengajar. Dan namanya zakat itu ya jangan dimintai misalkan aku ini ya mau mengajar ini satu materi itu harganya berapa. Ya nggak boleh seperti itu. Ya, tapi kok di mana-mana itu ada, yaitu imbal balik ya. Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah itu karena beliau itu konglomerat ya, konglomerat. Semua santri-santrinya itu yang belajar itu dibiayai. Wah ini kalau kita ikut Imam Abu Hanifah ya seperti itu. Tapi muridnya tidak. Muridnya itu namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu boleh ya mengajar dengan mendapatkan imbalan tapi tidak memberatkan. Karena apa? Karena ternyata setelah diteliti oleh para ulama, Imam Abu Hanifah itu konglomerat. Ya, namanya konglomerat ya pedagang sukses ya. Sementara muridnya Abu Yusuf itu orang biasa-biasa saja, makanya boleh mengambil sesuatu artinya tidak berlebihan. Nah itu. Jadi mengajarkan ilmu itu adalah sedekah. Maka paling banyak mengajar itu akan mendapatkan pahala yang akan terus-menerus mengalir pada dirinya. Kemudian wabadluhu li ahlihi qurbatun wa huwa, kemudian wabadluhu li ahlihi ya, badal itu. Badal itu pengorbanan ya, pengorbanannya ya, jadi pengorbanannya itu adalah pengorbanannya atau memberikan kepada keluarga itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita itu kan mengajar untuk anak kita, untuk keluarga kita, ya, itu sama dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dulu itu kadang anaknya diajari sendiri, ya, karena apa? Ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya, ilmu itu adalah penghibur di kala sendirian. Nah, namanya wa huwa al-anisu fil wahdati was-sahibu fil khulwati wa dalil ala sarai wa dharra. Ini indah ya apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Ilmu itu adalah penghibur di kala sendirian. Nah, itu kita rasakan pada masa apa? Masa Covid. Saya tidak bisa membayangkan
pada masa COVID orang yang tidak punya ilmu. Kemarin pada masa 2 tahun itu, karena kita COVID akhirnya kita ngaji, kita membaca, kita membahas, kita menulis, kita meneliti, ya. Akhirnya menjadi teman yang menyenangkan. Coba kalau tidak bisa sama sekali, ya tidak bisa sama sekali, mungkin tidak ada kegiatan yang harus dikerjakan, akhirnya muncul kebosanan. Tapi karena kita ada teman, temannya apa? Bisa menulis, bisa membaca, bisa baca Al-Quran, dan alhamdulillah Bapak Ibu ada kajian seperti ini, akhirnya punya teman. Sehingga kajian kitab Al-Hikam adalah teman sejati ketika masa COVID. Itu yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan di sini kalau kita baca ya, wa al-anisu fil wihdati. Anis itu teman yang menyenangkan. Anis itu teman yang menyenangkan, lembut. Jadi ilmu itu adalah teman yang menyenangkan ketika kita sendirian. Kita tidak punya teman, tapi orang yang berilmu itu asik ya. Ya, ada teman-teman yang di Mekah itu kadang sehari itu baca itu sampai kuat 15 jam. Itu sudah lebih dari apa? Ya, lebih pada umumnya. Sehari 15 jam buat membaca. Itu luar biasa. Ada yang tidak banyak membaca tapi hasilnya banyak. Ada. Ulama itu ada seperti itu. Jadi membacanya tidak banyak tapi hasilnya banyak. Ya kan pedagang, dia itu belajarnya sedikit tapi hasilnya banyak. Ada yang banyak membaca tapi nggak paham. Nah itu sama dengan banyak tapi nggak paham. Ya, makanya sering saya sampaikan ya, doa, misalkan doa atau sholawat ala dunia, misalkan membaca sholat agar dimudahkan. Dan itu ternyata terjadi. Ada teman saya kesulitan membaca Al-Quran, kesulitan menghafal Al-Quran, maka membaca sholawat Hafidhul Quran yang seharinya itu dia itu mampu membaca, kesulitan baca itu hanya 1 halaman, begitu mengamalkan secara istiqomah sholawat tersebut, dia itu mampu sehari itu 5 halaman. Nah seperti itu karena apa? Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sendirian itu dibacakan asik, itu namanya wahwa al-anisu fi al-wihdati was-sahibu fil khulwah. Kemudian as-sahib menjadi teman fil khulwah, dalam kesendirian. Wadalilu ala din wal masiru ala sirat. Kemudian di situ juga disampaikan teman dikala sepi, penunjuk kepada agama. Jadi dengan kita membaca ya, dengan membaca ilmu ya, akhirnya kita mendapatkan petunjuk cara sholat yang baik, cara wudhu yang benar, cara mendengarkan adzan apa yang harus kita lakukan, cara bersikap kepada teman, cara bersikap itu karena apa? Itu karena ilmu. Kemudian membuat sabar dikala suka dan duka. Kita punya panduan ya, namanya sarra'i wadalilu sarra'i wadarra'i wal wazir indal akhilla wal qarinu indal qurna wa manaru sabilal jannah. Nah, di sini disebutkan juga wadalil ala sarra'i wadarra, menjadi penunjuk, pembimbing dalam suka maupun duka. Wal waziru indal akhila, menjadi apa? Wazir. Wazir itu apa? Wazir itu menjadi menjadi menara, menjadi kerabat dalam kalangan orang-orang asing sebagai menara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membuat sabar dalam suka maupun duka, menjadi wazir atau menteri dikala ada teman-teman ya. Jadi membuat kita itu istimewa. Orang yang berilmu itu bisa menasehati ya, bisa menasehati karena dia itu punya pengetahuan, namanya wal waziru. Kemudian menjadi kerabat dikala dalam kondisi tertentu, kerabat dikala dalam kalangan orang asing sebagai menara ya. Menara itu namanya di sini wa mana usabilil jannah,
menjadi apa? Menjadi menara, menjadi menara. Menara itu apa? Sinar yang muncul membuat terang yang menerangi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'ullahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khair qadatan hudatan yahdidi bihim adillatan fil khairi tuqtassu atharuhum wa turmahu af'aluhum wa tarhabu al malaikatu fi hilyatihim wa bi ajnihatiha tamsahuhum ويسبح لهم كل رقم ويابس ولهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وشباء البر وأنعامه والسماء ونجومها لأن العلم حياة القلوب من الأمي ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى التفكير فيه يعدل بالصيام ومدرسة بالقيام وبه يطاع الله وبه يعبد وبه يوحد وبه توصل الأرحام وهو الإمام والعمل تابعه تلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. Ini sangat menarik dan panjang pembahasannya. Maka di sini dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum-kaum masa lalu. Dia menjadikan mereka sebagai ikutan pemimpin dan penunjuk yang diikuti, penunjuk terhadap kebaikan. Itu ilmu itu. Jejak mereka dijadikan kisah dan perbuatan mereka diperhatikan. Jadi kita sering menceritakan orang-orang berilmu karena yang mereka itu menjadi jejak. Kita kan asik menceritakan Imam Ghazali, kita kan asik menceritakan Imam Syafi'i. Kalau tidak ada yang diceritakan apa? Misalkan ada orang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa meninggal? Alhamdulillah meninggal. Ketika ada orang meninggal, alhamdulillah karena apa? Jejaknya itu tidak perlu diceritakan. Bahkan kalau diceritakan, orang itu tambah sebel. Nah, kalau ulama, kita menceritakan Imam Ghazali, menceritakan Imam Syafi'i, menceritakan Ibnu Hanbal, menceritakan ulama-ulama terdahulu, kan asik. Makanya disebut oleh Imam Al-Ghazali di sini adalah apa? Di situ disebutkan apa? Mereka yang berilmu, yang orang yang berilmu itu pemimpin dan penunjuk yang diikuti, ya, penunjuk terhadap kebaikan, jejak mereka dijadikan kisah dan perbuatan mereka diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, malaikat senang. Malaikat itu senang terhadap perilaku mereka, perilaku orang yang menuntut ilmu, yang mengusap mereka dengan sayap mereka. Mereka, para malaikat itu menggepakkan sayapnya, ridho terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Kita pun yang sedang belajar ini, itu malaikat ridho, sehingga malaikat pun ikut mendoakan. Setiap barang yang basah dan kering, sehingga ikan di lautan pun itu ikut mendoakan. Ya, maksudnya apa? Ya, bisin. Kita ini kan ada, kalau keluarga itu kan ada pohon-pohonan, rerumputan. Itu juga ikut mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi begitu istimewanya orang yang menuntut ilmu, sampai pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, itu juga ikut mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu. Sehingga ada sebuah eksperimen. Kita kalau punya tumbuhan depan rumah, tanaman itu, coba setiap hari itu diajak ngomong. Ya, mudah-mudahan kamu itu, insya Allah tumbuhan seperti itu akan lebih subur daripada tumbuhan yang tidak pernah disapa. Artinya apa? Orang-orang yang menuntut ilmu itu secara batin itu bisa interaksi dengan sekitarnya. Nah, ada kisah kiai itu, dia punya pohon, dua pohon ini, pohon kelapa. Setiap beliau itu mau ke masjid, pohon kelapa itu diusap karena mau ke masjid. Itu ternyata lebih apa? Pohon isinya itu lebih banyak daripada pohon yang tidak pernah diusap. Artinya apa? Pohon pun itu merespon orang yang sedang menuntut ilmu. Apalagi orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Nah, ini. Kemudian saya lanjutkan. Setiap barang yang basah dan kering, pasir, ya, tumbuh-tumbuhan, hatta hitan, sampai ikan di dasar lautan itu mendoakan.
Kemudian serangga, binatang buas, dan binatang jinak di daratan ikut serta mendoakan. Dan langit binatang memohonkan ampunan kepada mereka. Ya, itu untungnya orang, karena ilmu itu adalah kehidupan, lentera hati. Ya, ilmu itu kehidupan hati, hayatul qulub. Wabila ilmi hayyun qulubul insan. Dengan ilmu hati manusia itu hidup. Karena ilmu itu kehidupan hati dan kebutuhan, sinar penglihatan dari kegelapan dan kekuatan badan dari kelemahan yang menyampaikan hamba kedudukan orang-orang yang bijak dan derajat yang tinggi. Ini ya. Kemudian berikutnya, memikirkan at-tafakkur fil ilmi, berpikir tentang ilmu, memikirkan tentang ilmu itu mengimbangi puasa. Nah, ini contoh, orang yang sedang menuntut ilmu, pahalanya itu mengimbangi puasa. Ada seorang ulama termasuk kalau di Indonesia itu Mbah Maimun Zubair, almarhum itu kepada santrinya bilang, kamu sudah jangan puasa. Lu kenapa? Menuntut ilmu itu sudah melebihi puasa. Saya perhatikan orang yang sedang menghafal Al-Quran. Kapan hari waktu saya menghadiri sudah orang-orang hafal Al-Quran, saya ikut nangis. Ada seorang yang di depan itu membaca saya. Ketika orang-orang sedang bermain HP, saya harus mempersiapkan setoran saya. Ketika orang-orang sedang asik tidur, saya harus bangun di tengah malam untuk mempersiapkan setoran pagi saya. Ketika orang sedang bermain di mall, saya harus mempersiapkan untuk setoran saya habis asar. Jadi waktunya setiap hari itu hanya untuk setoran-setoran kepada gurunya. Maka sang pembaca itu nangis. Saya ucapkan terima kasih kepada guru saya yang tidak pernah henti-hentinya membimbing saya sampai saya menjadi penghafal Quran. Jadi waktu saya ketika orang senang, saya itu harus bergumul dengan Al-Quran pagi dan siang dan malam. Ketika orang main Instagraman, saya kadang tidak bisa karena saya harus dulu bersetoran. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun, 2 tahun sampai 4 tahun. Maka ucapan terima kasih kepada gurunya yang tidak pernah berhenti membimbingnya dan mendoakan. Nah itu kan luar biasa. Maka itu melebihi puasa. Puasa bermain, puasa puasa piknik, ya, puasa tidur enak, ya, kadang makan itu tidak sempat, hanya makan sehari 2 kali. Itu pun kalau ada karena dulu bersetoran dan itu bertahun-tahun. Makanya orang yang sedang menuntut ilmu itu disebut dengan pahalanya mengimbangi orang yang sedang berpuasa. Artinya puasa yang menahan tadi itu. Kemudian mempelajari, mengimbangi, mendirikan malam dengan sholat ya, mempelajarinya. Kadang orang kalau asik belajar itu kan kadang sampai pagi itu lupa betapa asiknya. Nah, seperti Imam Nawawi itu kan belum sempat menikah sudah meninggal karena betapa asiknya dengan ilmu. Itu yang sering saya guyonan. Kalau Imam Nawawi ya, itu asik terhadap ilmu sampai lupa dengan dirinya. Kalau kita lupa diri sampai tidak mau menuntut ilmu. Nah, kemudian selanjutnya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala taati, karena kita bisa taat kepada Allah bila ilmi. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya, hati kita itu dari berbagai penyakit kita bisa sembuh. Penyakit iri, dengki ya. Dengan ilmu hamba Allah diberi janji, dengan ilmu ya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi satu-satunya yang kita sanjung, satu-satunya yang kita puji, yang kita agungkan karena mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ya kita mulia, dengan ilmu hamba menjadi wara, menjadi orang yang terhormat, dengan ilmu pula sanak kerabat. Nah, itu akhirnya bisa kita datangi, yaitu menyambung silaturahmi. Dengan ilmu pula kita mengetahui halal dan haram. Dengan ilmu pula memimpin. Ya. Sedangkan amal adalah pengikutnya. Ilmu itu adalah pemimpin dan amal itu adalah pengikutnya. Maka orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbahagia itu diberi ilham
mengenai ilmu, dan orang-orang yang celaka itu adalah orang yang terhalang dengan ilmu. Maka beruntunglah orang yang bisa belajar, berarti dia itu mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu insya Allah jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala akan luas, dan cahaya itu akan menarik kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya ilmu. Ini begitu panjang, nanti bisa dibaca. Terus kita lanjutkan slide berikutnya, Hasan. Ini terjemahannya. Kita lanjut. Karakter belajar ilmu agama. Belajarnya karenanya adalah takwa dari melahirkan khosnya. Mencarinya adalah ibadah. Mempelajarinya adalah tasbih. Mengkajinya adalah jihad. Mengajarkannya adalah sedekah. Ini. Terus kita lanjutkan. Lanjut slide berikutnya. Menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya apa? Serulah wahai wahai Muhammad, manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan batalah mereka dengan cara yang lebih baik. Kalau kita mengajak orang untuk mengenal Allah, mengajak untuk masuk agama Islam, masuk pada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan jalan menuju Allah, yaitu dengan ilmu, bil hikmah wal mau'izah, dengan kalimat-kalimat hikmah. Makanya Islam masuk di Indonesia itu tidak melalui pedang dan senjata, tidak berlumuran darah para ulama itu, tapi mereka itu dengan kesantunan, dengan mau'izah hasanah. Jadi Islam masuk di Indonesia itu dengan ilmu. Mereka yang tidak berilmu akhirnya tahu. Contoh, ini yang kadang saya terkagum-kagum dengan ulama terdahulu. Islam masuk di Kudus. Itu ternyata tidak harus mengusir orang Kudus yang pada waktu itu agamanya belum Islam. Dengan apa? Dengan pendekatan budaya yang akhirnya orang itu memeluk Islam semuanya. Contoh, orang Hindu atau orang Buddha, itu apa? Hindu ya, memuliakan sapi. Tuhannya itu sapi. Wali Songo Sunan Kudus itu punya kecerdasan, namanya wali. Itu akhirnya apa? Bilang kepada orang Islam, jangan sampai kita itu bikin mereka orang-orang yang penduduk setempat yang agamanya masih Hindu tersinggung. Gimana caranya? Jangan sampai kita menyembelih sapi. Sebagai gantinya apa? Yang halal adalah kerbau. Maka yang terkenal di Kudus adalah soto kerbau. Ternyata orang Hindu dengan seperti itu terkagum-kagum. Kok ada orang Islam menghargai kita? Nggak kena ayah ibunya, kena anaknya. Akhirnya anaknya masuk Islam, keturunannya masuk Islam. Yang dari Hindu itu akhirnya berubah menjadi Islam. Tidak cukup di situ. Masjid di Indonesia, khususnya di Kudus, itu bentuknya itu masih bukan masjid dalam bentuk pura. Dalam bentuk seperti masjid pada umumnya itu Timur Tengah, enggak. Masjidnya bentuknya apa? Karena mereka itu ibadahnya di tempat itu. Supaya mereka tetap sholat, maka biarkan mereka itu mengenang masa lalunya, yaitu bentuk tempat ibadahnya, tapi di dalamnya sudah menjadi tempat ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga di Turki dilakukan. Bentuk ya, Hagia Sophia itu kan tempat ibadahnya orang Nasrani. Tempatnya tetap, tapi dirubah dalamnya menjadi masjid. Makanya tidak perlu bikin masjid yang harus seperti orang Arab, tidak. Karena apa? Karena itu bagian dari dakwah strategi. Contoh lagi, para wali songo itu kalau mengajak orang ke masjid itu gampang. Ya, bagi orang-orang yang tidak mau mensucikan kakinya dari berbagai kotoran, maka di depan masjid semuanya itu ada kolam.
Maka secara otomatis siapa yang masuk ke dalam masjid, maka kakinya otomatis bersih. Nah, cara-cara berpikir itu kan cara dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Nggak perlu misalkan, wah kamu kalau nggak suci nggak diterima ibadah. Nah, saya pernah ada orang bertanya, Ustadz saya itu pakai tato, sholat saya diterima apa enggak? Oh diterima, saya langsung jadi diterima. Mau sholat itu kan luar biasa. Nah, itu karena bagian dari al-hikmah. Nanti kalau sudah ngerti sendiri, dia itu akan membuang kok tatunya. Gak usah kemudian, wah tato ini gak diterima sholatnya. Orang mau sholat itu kan sudah panggilan Allah, kok masih dihukumi sholatnya gak diterima. Itu kalau dakwah itu gak jalan. Itu namanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah al hasanah, dengan cara hikmah, ya, dengan cara-cara pendekatan yang santun, ya, pendekatan yang menyenangkan, wal mau'izah, nasihat yang menyenangkan, al hasanah wajad. Nah, kalau perlu argumentasi nggak apa-apa, wajadu billati ahsan. Nah, itulah yang dilakukan para ulama sehingga ilmu, ya, ilmu Allah berkembang di Indonesia itu mulai ujung barat sampai ujung timur, yang tadinya itu penyembah berhala berubah menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala karena apa? Cara dakwanya itu bil hikmah, ya. Bil hikmah wal mau'izah, dan mudah-mudahan kita juga demikian nanti, ya, kita sebagai orang tua atau orang yang mengajarkan seperti itu. Ini di zaman-zaman virtual, zaman-zaman modern, ilmu itu sudah sudah bentuknya itu kadang aplikasi, ya. Kemarin ada cerita di Malang itu, ketemu Ning Yeni. Nah, Ning Yeni itu cerita tentang ilmu sekarang itu sudah berkembang, jadi proses pemandian jenazah itu sudah bentuknya aplikasi, warisan aplikasi. Nah, itu anak-anak muda yang masih umur umur 17 8 tahun itu sudah mampu seperti itu, maka kita sebagai orang tua mengawal agar apa yang mereka buat itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan itu sama dengan kalau orang-orang dulu itu melalui pendekatan budaya, sekarang itu pendekatannya teknologi. Dulu pendekatan seni, sekarang itu pendekatannya teknologi dan olahraga. Jadi kita menawarkan Islam itu tidak kaku. Saya sering menyampaikan, kalau dulu para wali itu dengan budaya gending, wayang dan sebagainya, karena apa? Tujuan utama adalah mengajak bil hikmah wal mau'izah. Akhirnya orang pada senang dan masuk Islam. Sekarang dengan sepak bola, akhirnya banyak orang masuk Islam. Sekarang dengan teknologi, dengan virtual. Nah, itu semuanya adalah sarana untuk mengajak orang dengan cara yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini pernyataan Imam Al-Ghazali di di bagian ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu, melalui pembelajaran dan melalui kajian-kajian dan melalui uh, proses belajar Ihya Ulumuddin. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Mas Hasan, saya sampaikan lagi waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, di bab pertama ternyata Ihya Ulumuddin itu mengkaji tentang ilmu, ya, dan keutamaan-keutamaannya. Oke, kita efektifkan waktu. Ini sudah muncul beberapa pertanyaan di kolom chat. Yang pertama nih Ustaz, tentang mungkin ya mayoritas kita sebagai masyarakat biasa, bagaimana cara menyampaikan ilmu. Artinya kita memiliki peran untuk juga menyebarkan ilmu, kewajiban untuk bisa berbagi. Itu gimana caranya untuk orang-orang awam ya seperti kita gitu, supaya juga bisa memberikan senantiasa ilmu kepada orang lain. Silakan Ustaz, pertanyaan pertama. Terima kasih. Di dalam sebuah syarah kitab Sahih Muslim itu, kalau nggak salah, Ibnu Sirin itu menyatakan, inna hadzal ilma
No, innal hadzal ilma dhinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Juga dalam berbagai sumber juga disebutkan ini. Artinya apa? Ilmu itu harus bersanad. Beliau mengatakan, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana ilmu kalian dapatkan. Sebab kalau sumbernya nggak jelas lah kata anak-anak itu juga akan melahirkan nggak jelas. Makanya ilmu di Indonesia itu sudah jelas. Para ulama itu mengaji ilmu itu sudah jelas. Kan ada sanad guru, misalkan saya pernah belajar kepada guru saya, gurunya sampai pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau nggak jelas itu bahaya. Misalkan saya sering contoh, pulang pengajian itu kok nggak menyapa sama istrinya, nggak menyapa sama mertuanya, nggak nyapa sama ponakannya. Langsung begitu pulang ternyata ibadah kita selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan membahayakan. Bayangkan, kita ibadah mulai kecil sampai tua langsung ada yang menghukum ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi. Nah, ulama yang selama ini mengajarkan puluhan tahun itu ada orang ibadah alhamdulillah mau ibadah. Nah, orang yang baru belajar agama langsung ibadah kamu tidak diterima. Itu bisa kadang tidak rukun dengan istrinya, tetangganya, kerabatnya. Kadang sampai tidak mau menyapa dengan orang tuanya. Ini sunnah Nabi. Loh, bagaimana mungkin sunnah Nabi itu mengajarkan jauh dengan orang tua? Bagaimana mungkin sunnah Nabi itu mengajarkan jauh dengan tetangga? Bagaimana mungkin sunnah Nabi itu menghukumi orang sholat tapi dihukumi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti itu makanya harus bersanad. Artinya bersanad itu kalau kita sudah tahu tentang ilmu itu bisa disampaikan. Misalkan fadilahnya tahajud, nah ini. Fadilahnya sholat rawatib ini. Itu kan sudah ada ya, sudah ada dan kita dapatkan dari guru-guru saya. Tapi untuk masalah hukum yang sangat pelik, misalkan masalah warisan, ya, itu memang harus tanya itu. Ya. Kemudian masalah misalkan yang terjadi di masyarakat, misalkan ada orang punya anak di luar nikah, kemudian ini walinya siapa itu harus tanya, karena itu nggak bisa menghukumi sendiri. Nanti ada berbagai kajian dan pandangan para ulama terhadap masalah ini. Nah, ini contoh ya, masalah warisan, masalah pengelolaan zakat itu ada ilmu yang memang kita harus belajar. Tapi untuk ilmu yang fadilatul a'mal itu selama masih kita bisa sampaikan, kita sampaikan. Yang terpenting kita belajar dan belajar itu ada sumbernya dan kemudian kita bisa menyampaikan. Begitu. Oke, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan juga menarik nih Ustaz. Ilmu apakah beda dengan hikmah ya Ustaz? Atau hanya istilah saja? Ilmu dengan hikmah. Ilmu itu dari kata ain lam mim. Nah, kemudian hikmah itu artinya filosofinya. Jadi misalkan tentang sholat ya, sholat. Kita tahu ilmu sholat tentang sholat berarti harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Nah, filosofi sholat itu misalkan bukan hanya bersih dari hadas kecil dan besar, maka hikmahnya apa? Hikmah sholat itu suci juga hati dan pikirannya. Sehingga akhirnya hikmahnya sholat itu apa? Melahirkan misalkan watak yang santun, kemudian mencegah dari kemungkaran, mencegah dari yang nasotan hanil faksai dan kemungkaran ya, keburukan. Hikmah sholat, apalagi hikmah sholat kita menjadi orang yang santun, lembut, menjadi orang yang pemaaf, itu namanya hikmah. Jadi kalau ilmu itu pembahasannya itu secara detail yaitu tentang hukum. Kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya itu ya di balik sholat itu ada apa? Nah, itu pembahasan secara lebih mendalam ya. Kalau bahasanya maksudnya asrar, rahasia sholat itu apa? Rahasia sholat itu apa? Contoh,
ada orang itu, ini saya ketemu orang punya anak, berapa anaknya 7 hafal Quran semua, hafal Quran semua. Saya heran, apa Pak anunya? Saya diajari oleh guru saya kalau istrinya hamil doanya ini. Terus saya tanya, boleh nggak doanya dikasihkan ke saya? Oh boleh, nanti kalau istrimu hamil, ya kalau malam hari itu doanya diusap, kemudian ya Allah nanti kalau anak saya lahir mudah-mudahan menjadi penghafal Quran. Itu dilakukan. Tapi satu, jangan pernah meninggalkan sholat malam. Nah, pembahasan itu namanya hikmah. Pembahasan seperti adalah hikmah. Jadi lebih mendalam ya. Kalau kita analogikan ilmiah, S1, kalau S1 itu kan teori, S2, nah S3-nya itu namanya sudah hikmahnya. Karena yang dikaji bukan lagi yang di dalam itu ada hikmah-hikmah. Nah ngaji, kalau kita baca, saya kalau baca itu kadang salah, tapi saya lebih suka kalau ngaji di guru, datang ke guru. Karena apa? Ada sesuatu yang tidak pernah disampaikan dalam buku, yaitu ya kalimat-kalimat hikmah. Seperti tadi itu, doanya ini, ternyata doa ini begitu diamalkan secara istiqomah akan melahirkan miracle. Nah, menceritakan tentang miracle itu namanya hikmah. Gitu. Silakan lanjut. Oh ya, saya pikir masih ada anak kecil. Bentar ya. Oke, Ustaz, terkait dengan sholat ini ada juga yang di kolom chat ini meminta dasar keterangan sholat yang dikodok, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Di riwayat Imam Muslim ya, Nabi Muhammad SAW itu bersama Bilal bin Rabah dalam sebuah perjalanan. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu sudah di tengah malam ya. Kira-kira kalau jam itu mungkin ya jam 2 atau jam 3. Rasulullah itu lelah sekali. Lelah. Pokoknya bilang kepada Bilal, aku lelah sekali. Kemudian Bilal bilang begini, ya Rasulullah, biarkan saya yang terjaga. Engkau tidur saja ya Rasulullah. Nanti begitu subuh nanti saya bangunkan. Ternyata Bilal bin Rabah itu juga ketiduran. Sampai bangun itu matahari itu sudah naik. Maka Rasulullah bangun duluan. Begitu Rasulullah bangun duluan gini. Ini Rasulullah bangun duluan. Bilal bangun, adinnya Bilal, ayo bangun. Ya, kenapa Bilal kamu tertidur? Kenapa tidak membangunkan saya? Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan aku juga melakukan. Aku juga lelah ya Rasulullah, sehingga aku juga tertidur seperti itu. Adin ya Bilal, ayo segera adzan Bilal. Ya, segera adzan. Kemudian adzan, Bilal itu adzan. Nah, adzannya apa? Kira-kira 6:30. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah dalam hidupnya sholat subuh tapi jam 6:30 matahari sudah muncul. Nah itu menjadi landasan utama bahwa sholat yang kelewatan itu harus diganti. Mengganti sholat itu bahasanya adalah qadha. Nah itu. Mengganti sholat itu bahasanya adalah qadha. Maka niatnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qadhaan. Ya, qadhaan. Kemudian ada guyonan begini. Nah, kalau ada orang sholat subuh kesiangan, niatnya apa? Usolli fardhu subhi rakaat mustaqbilal kiblati kawanan. Nah, kesiangan maksudnya. Kawanan gitu. Itu sampai ada teman-teman guyon itu namanya bangsawan apa? Bongso Tangyawan ya. Bongso Tangyawan ya bangunnya kesiangan. Kalau Nabi itu pernah sekali, sehingga apa yang dilakukan itu ya mungkin pernah. Sehingga kalau kita melaksanakan sholat yang terlewat itu namanya qadha. Nah, sehingga itu dikiaskan. Yang terlewatkan baik itu disengaja atau tidak disengaja itu tetap harus diqadha. Nah, cuma pertanyaan begini, bagaimana caranya? Caranya yaitu kalau misalkan jumlahnya misalkan hanya 5 waktu ya misalkan subuh ya tadi segera.
falyusolliha idza nasiyaha. Tapi kalau misalkan jumlahnya ada 100 hari tidak sholat, itu kan keberatan itu. Ya sudah tobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak mengulangi dan ya merasa bertobatlah. Kemudian jangan diceritakan ke anak-anaknya. Saya pernah loh meninggalkan sholat sampai 2 tahun, 3 tahun. Oh, jangan diceritakan. Nah, itu ternyata pernah ya. Kalau